What's up bro, welcome back to my channel. Perkenalkan, aku Arya dari Universitas Negeri Makassar. Jadi aku adalah mahasiswa PM4 Imbon Universitas Kristen Indonesia. Jadi sekarang aku akan ngobrol-ngobrol bersama teman-teman PM4 yang lain. Langsung saja aku undang narasumber pertama, Chris Santa Padang dari Universitas Samratulangi. Oke, dan narasumber kedua yaitu Nicholas Manalu dari HKBP Nomensen Medan. Oke, jadi mereka berdua udah ada di hadapan kita semua. Jadi langsung aja aku tanya yang pertama itu untuk Chris. Jadi Chris, gimana pengalaman kamu semenjak mengikuti program PM4 ini? Silakan Chris. Tentunya yang pertama saya sangat excited dan luar biasa atas pencapaian yang telah saya tentunya lakukan sampai sekarang ini, mengikuti program pertukaran mahasiswa dari berbagai pendaftar ribuan mahasiswa. Kami bertiga terpilih salah satu jadi bagian program besar UKI Jakarta Timur. Tentunya bisa belajar berbagai banyak pengalaman, tempat yang baru, lingkungan yang baru, dan juga budaya-budaya yang mungkin di tempat saya belum ada. Saya belajar di tempat ini seperti itu. Wah, ternyata banyak sekali pengalaman yang didapat oleh Chris. Jadi bagaimana dengan Nico? Silakan. Kalau saya sih bertolak belakang sama teman tersebut yang katanya sedikit mengalami rasa homesick karena belum pernah sebelumnya jauh dari rumah. Jadi saya bedanya sama teman Chris, saya tidak mengalami rasa homesick karena saya sudah terbiasa ngekos jauh dari orang tua. Oke, jadi itu tadi dari Chris dan Nico. Dari Chris katanya dia itu ada homesicknya, sementara dari Nico dia itu nggak ada. Nah, pertanyaan lagi untuk Chris, apakah sampai sekarang kamu masih mengalami homesick tersebut? Awal-awal sampai di Jakarta itu saya jujur homesick, 2 minggu lebih homesick. Sering nggak keluar kamar, di kamar terus kayak anak introvert gitu. Nggak, maksudnya teman-teman juga baik semua, tapi aku hanya yang menyendiri di sudut-sudut kamar karena nggak bisa berbaur dengan lingkungannya baru. Tapi setelah menjalani kurang lebih di sini, ternyata homesick aku udah hilang. Udah bisa mendapatkan diri aku di tempat ini, dan juga udah lupa kayaknya tempat di Manado sana. lebih nyaman di sini kayak gitu. Oke, jadi Chris lebih nyaman di sini ya. Berarti Chris dalam artian lebih betah di Jakarta sini ya daripada di Iya, Manado. kurang lebih seperti itu. Oh, oke. Nah, tadi kan kita udah bahas terkait ada yang homesick dan ada yang enggak. Jadi sekarang aku mau nanya kepada ke kalian berdua. Apa aja sih yang kalian dapat selama mengikuti PM4 ini sampai sejauh ini? Mungkin Chris terlebih dahulu. Kalau dari aku tuh tentunya PMM itu banyak menyediakan benefit yang luar biasa kepada anak-anak PMM UKI dan juga anak-anak PMM lainnya. Kalau UKI sendiri aku dapat benefit itu seperti tempat tinggal yang sangat luar biasa. Siang sebelumnya itu kita agak ragu untuk melangkah ke UKI karena takutnya itu kita kan pendatang di Jakarta. Nah, nantinya kita mau kemana? Mau tinggal di mana? Iya. Sampai di UKI ternyata kita difasilitasi rumah untuk tinggal. Oke, jadi bagaimana dengan Nico? Silahkan Nico. Jadi begitu banyak cerita yang sangat bahagia yang saya dapatkan di dalam mengikuti PMMUK ini. Contohnya seperti bertemu dengan teman-teman dari seluruh penjuru daerah-daerah di Indonesia. Yang sebelumnya bisa dibilang saya belum pernah berteman dengan orang luar daerah dan mendapatkan teman-teman yang sangat baik. Oke, cuman itu. Oke, saya sedikit menanggapi. Tadi Chris katanya untuk PMM kali ini tuh kita disediakan asrama oleh pihak UKI. Nah, sebelumnya apakah sebelum ada informasi terkait akan disediakan asrama oleh pihak UKI, apakah saudara Chris sudah mencari-cari info terkait kos terdekat dari PM4 UKI? Kalau saya sendiri udah sama teman aku yang di Kusat juga. Terus sampai di UKI sini ternyata itu bukan 1 minggu sebelum keberangkatan mereka dari UKI itu nge-info kalau dari pihak UKI itu kan menyediakan tempat tinggal. Nah, cerobohnya saya dan teman saya, kita berdua itu udah transfer DP kos yang akan kami tempati. Karena kami juga masih ragu melangkah karena belum ada info dari UKI terkait tempat tinggal. Nah, setelah H-1 minggu kita berangkat, baru dapat info dari UKI. Makanya sampai di UKI kami diperbolehkan untuk ngekos di luar agar semua kegiatan selama PMM itu bisa terakomodir secara baik sama teman-teman PMM yang lain seperti itu. Jadi gimana nih setelah tinggal di asrama UKI, apakah nyesel atau enggak? Nggak nyesel sama sekali, beruntung karena apa-apa itu dekat
semua deket, terjamin gitu. Gitu. Oke, tadi kan mungkin saya menanggapi lagi untuk Niko. Tadi Niko bilang bahwa dia di sini sudah berbaur dengan teman-teman PMM 4 UKI yang lain. Nah, apa saja yang telah Niko lakukan untuk mendekatkan diri supaya bisa solid dengan teman-teman PMM 4 yang lain? Silakan Niko. Jadi hal-hal yang saya lakukan untuk lebih dekat dengan teman-teman PMM UKI ya dengan cara berbaur. Ya, saya itu orangnya sangat friendly teman-teman, dan sangat mudah sebenarnya berbaur dengan teman-teman sekali. Apalagi yang menurut saya teman-teman di rumah A ini satu frekuensi sama saya. Oke, kan di asrama ini ada beberapa tempat. Nah, apakah kalian berdua pernah kepikiran untuk pindah ke rumah lain? Mungkin untuk Chris terlebih dahulu, silakan Chris. Kalau untuk kepikiran pindah rumah itu ternyata tuh enggak. Awalnya sih ada, karena aku belum terbiasa. Kembali lagi ke awal tadi, karena aku homesick kan pertama. Awalnya aku pengen pindah dari rumah ini karena tuh aku nggak bisa berbaur sama teman-teman tempat ini. Tapi selama kelamaan itu akhirnya rasa nyaman tuh mulai ada, mulai timbul. Akhirnya kita udah mulai bersama-sama dan sampai kita kemana-mana pun bareng-bareng gitu. Nggak ada yang pisah-pisah. Seperti itu. Oke, kalau Niko gimana Niko? Kalau saya sedikit pun tidak ada rasa ingin pindah dari rumah segitiga A walaupun di awal, karena menurut saya teman-teman di rumah segitiga A ini sudah sangat sefrekuensi dengan saya. Jadi saya tidak mengalami sedikit pun pengalaman buruk selama mengikuti PMM UKI, lebih tepatnya di rumah segitiga A ini. Makanya saya tidak punya niat sedikit pun untuk pindah dari rumah ini. Kan kalian lebih sudah nyaman ya berada di rumah segitiga A ini. Apakah kalian pernah ada perselisihan gitu di rumah ini? Mungkin bisa dicerita. Dari Chris terlebih dahulu, silakan Chris. Kalau mau bilang tuh, kalau kita ada sesuatu itu pasti nggak afdol kalau nggak ada perselisihan. Selama 1 bulan ini tuh kita ada perselisihan, tetapi itu nggak dibesar-besarkan. Kayak harus ngundang banyak orang. Kita ada sih konflik kecil di tempat ini, tapi dibikin secara bersamaan, secara kekeluargaan gitu. Jadi nggak ada itu namanya itu kayak apa namanya harus dibesar-besarkan gitu. Oke, kalau Niko gimana? Menurut saya nggak ada sih konflik yang terjadi selama saya di mengikuti PMM UKI, khususnya di rumah segitiga A. Karena saya sudah agak sedikit-sedikit memahami teman-teman yang ada di rumah segitiga A ini. Dan lebih tepatnya saya juga sepertinya teman-teman di rumah segitiga A ini juga sudah mengerti kalau saya suka berkata-kata sopan, baik, dan ceria. Wah, Keren. salut sih sama Niko. Emang sih di antara kita semua Niko ini yang paling baik dan paling alim. Oke. Nah kak, kita berdua boleh nggak tanya? Boleh silakan. Kan tadi kak udah tanya kita berdua. Saya dulu ya, bagaimana pengalaman selama mengikuti PMM? Apakah ada perbedaan lingkungan yang di Makassar sama di Jakarta sini? Silakan ceritakan. Oke, terkait perbedaan lingkungan tentunya ada sih. Salah satunya itu kan terkait cuaca kan. Kan cuaca di Makassar itu fresh, dalam artian di sana masih banyak pohon-pohon. Sementara di Jakarta itu identik dengan polusi. Jadi ketika kita bepergian di Jakarta, maka kita harus menggunakan masker supaya kesehatan kita terjaga seperti itu. Dan juga terkait awal kedatangan di itu sendiri, awalnya saya merasa canggung. Kenapa? Karena saya berbaur dengan teman-teman yang baru, jadi saya harus bisa beradaptasi lagi dengan mereka, dengan lingkungan baru saya. Dan juga saya sangat salut kepada teman-teman PMM 4 UKI yang benar-benar bertoleransi, karena di Universitas Kristen Indonesia bukan hanya satu agama yang ada, tetapi ada beberapa agama. Jadi memang Universitas Kristen Indonesia itu benar-benar kampus kasih. Mereka memang menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan dan nilai-nilai toleransi. Mungkin itu dari saya. Oke, keren sekali ya kak. Dari Niko gimana? Ada sih sedikit pertanyaan tentang menurut Kak Arya, gimana sih orang-orang yang ada di PMM UKI ini, khususnya di rumah segitiga? Oke, menjawab pertanyaan dari Niko, mungkin dari general dulu ya, dari teman-teman PMM 4 UKI. Tentunya ada beberapa orang yang belum saya kenal secara mendalam. Kenapa? Karena kan di PMM 4 UKI ini dibagi menjadi beberapa kelompok, 4 kelompok. Jadi masih ada beberapa orang yang saya tahu mukanya, tetapi saya tidak tahu namanya. Tapi kalau lewat selalu disapa seperti itu. Dan juga untuk di rumah segitiga A, saya berterima kasih kepada teman-teman yang ada di rumah segitiga. Kenapa? Karena mungkin chemistry kita sudah terbangun. Kami di sini susah bersama, bahagia bersama, bahkan
kalau ada yang kesulitan kita saling membantu satu sama lain. Intinya kekompakan di rumah segitiga ini jangan sampai berhenti setelah podcast ini. Mungkin bisa terus berlanjut sampai akhir hayat kita semua. Intinya Amin. jangan sampai persahabatan kita putus. Intinya persahabatan kita harus tetap berlanjut meskipun PM4 ini berakhir seperti itu. Jadi mungkin saya memberikan sedikit pendapat lagi untuk teman-teman PM4 UKI, tetap semangat karena masih ada beberapa agenda yang harus kita lakukan dan laksanakan. Masih banyak kegiatan modul Nusantara yang harus kita lakukan. Maka dari itu teman-teman harus tetap sehat, semangat dan saling membantu satu sama lain. Intinya chemistry harus terbangun seperti itu. Oke guys, saya sedikit mungkin motivasi kepada kalian semua yang anak-anak PM4 UKI, terus semangat, junjung tinggi sama yang adik yang tadi, dengan nilai kebinekaan dan juga toleransi antara beragama. Dari Niko gimana? Sedikit motivasi yang bisa saya berikan untuk teman-teman PMM UKI adalah mari menganggap semua orang-orang yang ada di sini itu sebagai keluarga agar tidak ada seperti perasaan homesick terjadi pada diri kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Untuk Chris dan Niko bisa mengajak semua teman-teman PM4 UKI untuk join bersama untuk bisa menyukseskan kegiatan-kegiatan dilaksanakan oleh pengurus PM4 Universitas Kristen Indonesia.